Trust issues. Trust itu adalah percaya, issues adalah masalah, bahasa Indonesianya. Tapi kalau digabung bukan percaya terhadap masalah. Tapi sebenarnya bicara soal trust issue itu adalah situasi ketika seseorang mengalami rasa sulit percaya kepada orang lain yang disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Mungkin karena dia dikecewakan, karena dia dikhianati, karena dia mungkin dibully, ataupun dia mengalami pengalaman yang buruk dengan seseorang itu sehingga membuat dirinya sulit untuk percaya kepada orang itu. Ataupun percaya kepada orang-orang itu yang mengkhianati dia atau yang mencapakan dia di situasi dan kondisi yang tertentu. Itu secara garis besar yang dinamakan dengan trust issues. Nah, tadi di pertanyaan pertama sedikit saya bilang trust issue merupakan faktor yang dimana orang tidak mudah percaya kepada orang lain karena dikhianati ataupun dicampakkan dan sebagainya, hal-hal yang mungkin merasa dia jadi trauma kepada orang itu. Nah, menjawab pertanyaan ini berarti teman-teman harus paham terlebih dahulu gejala-gejala orang mengalami trust issue. Mereka itu mudah curiga sebenarnya. Terkadang mereka bisa jadi merasa hampa ketika mereka sekalipun berada di tengah-tengah keramaian. Kemudian mereka lebih cenderung protektif terhadap diri mereka sendiri. Gak mau bergaul, lebih hati-hati dalam pergaulan. Sekalipun itu positif. Lebih suka sendiri. Dan yang paling parah sih itu gejalanya sulit memaafkan. Sulit melupakan. Nah, menjawab pertanyaan itu apa yang menjadi penyebab trust issue itu karena yang tadi pengalaman dia di masa lalu. Mungkin karena dia dikhianati, mungkin karena memang benar-benar disiksa mungkin dalam tanda kutip. Atau ada kejadian yang menyedihkan dalam kehidupannya. Dalam selama kehidupannya yang kemarin mungkin ada hal-hal yang membuat dia merasa sedih, yang menyakitkan, mungkin kehilangan seseorang atau mungkin dia kehilangan seseorang karena sesuatu atau karena seseorang yang lainnya sehingga menyebabkan dia itu merasa saya sebenarnya sudah bosan untuk hidup. Membuat dia merasa lebih baik saya hidup sendiri saja tanpa bergantung kepada orang lain. Itu hal yang justru malah membuat penyebab dari trust issue itu. Ataupun anak muda sekarang seringkali menyebabkan trust issue karena apa? Hubungan asmara. Mungkin trauma dengan pasangannya, pacarnya lelaki atau pacarnya yang perempuan karena mungkin dikhianati atau diduakan begitu. Mungkin sementara jadian dia punya selingkuhan yang lain. Nah, itu bisa menyebabkan trust issue. Cara mengatasi trust issue ini mungkin agak sedikit panjang. Ada dua hal untuk mengatasi trust issues. Yang pertama itu kita harus membangun kepercayaan. Kemudian yang kedua kita harus belajar memaafkan orang lain dan diri kita sendiri. Pertama kita bahas dulu yang pertama nih. Cara mengatasi trust issues itu membangun kepercayaan. Dalam membangun kepercayaan, hal yang pertama kita harus lakukan adalah membangun kepercayaan dulu terhadap Tuhan. Jujur, mengatasi trust issues itu tidak bisa kita atasi dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kekuatan dari Tuhan, kita perlu urapan dari Tuhan. Dan yang harus pertama kita lakukan itu membangun kepercayaan itu dengan Tuhan terlebih dahulu. Jangan nanti, Kak, bagaimana mengatasi trust issues begitu. Tapi sebenarnya karena kita mau untuk mengatasi, tapi justru kita sebenarnya justru ada permasalahan yang kita belum selesaikan dengan Tuhan. Atau kita belum sama sekali percaya kepada Tuhan. Atau lagi kita belum bisa mengenal Tuhan dengan baik, hanya sekedar tahu. Nah, kita harus membangun kepercayaan terlebih dahulu dengan Tuhan. Seperti Daud katakan dalam Mazmur 46 ayat 1b, di situ dikatakan seperti ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dan kesesakan sangat terbukti. Kenapa Daud bilang seperti ini? Karena dia mengalami Tuhan, dia sudah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia sudah membangun kepercayaan yang penuh dengan Tuhan. Sehingga
Kalau mau bilang membangun kepercayaan, itu Daud itu yang paling nomor satu membangun kepercayaan dengan Tuhan. Karena dia sudah mengenal baik dengan Tuhan. Nah, balik lagi ke kehidupan kita. Apakah kita mau percaya kepada Tuhan? Karena yang saya mau bilang kepada teman-teman, orang yang mengalami Tuhan itu sudah pasti memiliki Tuhan. Coba kita buka lagi di Mazmur 103 ayat 7. Di situ dikatakan seperti ini. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Orang yang mengalami Tuhan pasti mengimani kehendak Tuhan. Kenapa kita perlu percaya kepada Tuhan? Yang pertama karena Ia setia. Yang kedua karena Ia dapat diandalkan seperti Mazmur 118 ayat 8 dan 9 katakan. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Jadi membangun kepercayaan yang pertama itu membangun terlebih dahulu kepercayaan kita dengan Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Betul-betul percaya kepada Tuhan yang sanggup untuk membuat kalian itu menjadi damai sejahtera ketika bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian membangun kepercayaan yang kedua, yaitu dengan teman-teman sekitar. Istilahnya build a relationship. Relation. Jadi kita harus mencari komunitas yang justru membuat kita membangun iman kita kepada Tuhan. Cari komunitas yang positif. Jangan kalau teman-teman malah mendapatkan atau mengalami trust issues, akhirnya teman-teman menjauh dari komunitas yang positif. Justru teman-teman harus cari pergaulan yang justru pergaulan yang positif. Mazmur 119 ayat 9 katakan kan pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan lari ke pergaulan yang buruk. Justrunya kalimatnya harusnya seperti ini. Pergaulan yang buruk kan itu merusak kebiasaan yang baik. Nah justru harusnya pergaulan yang baik itu memperbaiki kebiasaan yang buruk. Ketika teman-teman terjun dalam pergaulan yang baik, itu akan membuat kebiasaan kalian itu menjadi kebiasaan yang baik. Bangun pergaulan yang sehat, masuk dalam komunitas rohani yang membangun iman teman-teman. Sehingga ketika teman-teman mengalami trust issues, ada teman-teman yang lain yang bisa saling menyemangati, saling membangun. Begitu juga ketika kalian melihat teman yang lain mengalami hal yang sama, kalian bisa menjadi terang bagi mereka, bisa menjadi penasihat yang baik, bisa membangun iman mereka untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kemudian menjawab pertanyaan mengatasi trust issues, yaitu memaafkan diri sendiri dan orang lain. Bereskan dulu hati kita terlebih dahulu. Jernihkan pikiran dan hati kita. Buat hati kita itu selalu baik setiap hari. Makanya kalau teman-teman pernah lihat di konten sebelumnya yang dimana Kak bilang itu bahwa tidak ada sebenarnya hari yang buruk, adanya hati yang buruk. Itu sebenarnya harus diperhatikan. Karena berbicara memaafkan diri sendiri artinya membuat hati kalian menjadi murni dan bersih. Selalu berpikiran positif, selalu ada damai sejahtera dalam hati kita. Dengan apa? Dengan mengandalkan Roh Kudus. Karena kalau hati kita hati yang baik, pasti hari-hari kita dalam perjalanan kehidupan kita justru akan memiliki hari-hari yang baik. Karena seperti Tuhan bilang, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini termasuk dengan hari-harinya itu adalah baik adanya. Kemudian yang kedua, memaafkan orang lain. Berarti selain kita sudah punya pikiran dan hati yang bersih, kita juga harus saling mengampuni. Makanya tadi di pertanyaan yang pertama dibilang, salah satu gejalanya adalah mereka itu gejalanya trust issues karena mereka itu tidak mudah untuk memaafkan orang lain. Ketika teman-teman mengalami trust issues, berarti teman-teman harus berpikir bahwa memaafkan orang lain justru akan membuat hati kita lebih damai sejahtera. Karena kalau teman-teman masih menyimpan kesalahan mereka, masih trauma dengan apa yang mereka perbuat, justru akan membuat hati dan pikiran teman-teman justru akan selalu dihantui kalau dibilang. Makanya yang saya mau bilang kepada teman-teman, belajar untuk memaafkan diri sendiri. Belajar untuk memaafkan orang lain. Karena dalam Yohanes 13 ayat 34-35 di situ dikatakan seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi in the end itu kita harus bersyukur karena kasih Yesus itu melebihi apapun di dunia ini. Kalau mau dibilang Yesus seharusnya itu
sebenarnya trust issues kepada manusia, seharusnya. Kenapa? Karena sebenarnya kan dia dikhianati kan oleh manusia, sampai dia boleh disalibkan. Kalau mau dibilang seharusnya Yesus itu trust issues kepada manusia, tapi dia memilih untuk mengikuti kehendak Bapanya. Seperti apa yang dia katakan waktu ia berdoa di Taman Getsemani. Kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Tapi yang keren teman-teman, apa yang dia bilang? Biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang di sorga. Makanya kita ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Jangan lagi ada yang trust issues, jangan lagi ada yang trauma, jangan lagi ada yang parno untuk melakukan segala hal. Tapi carilah komunitas, belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, belajar membangun kepercayaan dengan Tuhan, supaya teman-teman bukan hanya sekedar tahu siapa Tuhan Yesus, tapi teman-teman bisa mengenal Tuhan Yesus sebagaimana dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. God bless you.